warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari cabang kampus Kramat 98. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana cara perhitungan BPHTB serta cara pengisian formulirnya. Adapun nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri Karmeli Nur Azara dengan NIM 6432195. Saya Zara Stratiara dengan NIM 6423242. Saya Hervisa Faisal dengan NIM 6433180. Saya Cynthia Sani dengan NIM 6432222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervisa Faisal dengan NIM 6432180. Di sini saya akan menjelaskan pengertian NJOP, BPHTB, serta rumus dan perhitungannya. Pada dasarnya, penetapan nilai jual objek pajak NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Selanjutnya, BPHTB merupakan yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi atau badan kepada orang pribadi atau badan lainnya, maupun karena pemberian hak baru oleh pemerintah atau negara kepada orang pribadi atau badan. Tarif pajak yang berlaku untuk perhitungan BPHTB adalah sebesar 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sani dengan NIM 64232222. Di sini saya akan menjelaskan nilai perolehan dan NJOP PBB P2 dari PT Hulu Mas Mandiri. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu nilai perolehan dan apa itu NJOP. Nah, nilai perolehan ini adalah harga yang dibayarkan untuk memperoleh suatu objek pajak seperti tanah, bangunan. Nilai perolehan ini bisa berupa harga beli, nilai pasar, atau nilai lain yang relevan saat objek pajak diperoleh. Dan sedangkan NJOP itu adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi selanjutnya saya akan menghitung nilai perolehan dan NJOP PBB P2. Gimana sih caranya? Caranya yaitu luas dikali NJOP PBB meter persegi. Nah, seperti di sini, luasnya yaitu 0 meter persegi. Kenapa 0 meter persegi? Karena PT Hulu Mas ini membeli unit apartemen, bukan rumah atau tanah bangunan, yang dimana NJOP-nya juga 0, karena NJOP PBB ini ditetapkan berdasarkan luas, sehingga jika luasnya tidak ada maka NJOP-nya pun tidak ada. Selanjutnya kita akan menghitung luas bangunannya, dan di sini luas bangunannya adalah 108 meter persegi dan NJOP-nya itu 12.050.000. Kenapa bisa 12.050.000? Karena itu sudah ditetapkan oleh PBB-nya pada tahun 2000, PBB tahun 2024. Dan hasilnya pun jadi 1.301.400.000. Selanjutnya ada tanah bersama. Dan tanah bersamanya ini itu ada 18 meter persegi dan NJOP-nya sebesar 71.483.000 dan hasilnya 1.256.694. Di bangunan bersamanya itu ada luas sebesar 147 meter persegi dan nilai NJOP-nya itu ada di 12.050.000 dan hasilnya 1.771.350.000. Luas kali NJOP-nya ini kita jumlah dan hasilnya itu 4.359.440.000. Dan harga jual ini tidak boleh dari 4.359.444.000 karena ini sudah ditetapkan dari pemasaran peraturannya.
Perkenalkan, saya Kamelin Lazara dengan NIM 4232195. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan BPHTB PT Hulu Mas Mandiri Abadi. Sebelum memasuki perhitungan BPHTB, kita harus mencari dulu apa itu nilai perolehan objek pajak kena pajaknya. Nah, untuk mencari nilai perolehan objek pajak kena pajak sendiri, itu dengan cara nilai perolehan objek pajak dikurangkan dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MPOP. MPOP itu adalah sebuah nilai atas kesepakatan si penjual dan pembeli. Nah, untuk MPOP sendiri biasanya harganya harus lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau si NJOP-nya. Nah, bisa dilihat di sini MPOP-nya berkisaran 5.758 juta 181.818 rupiah. Nah, lalu kita kurangkan dengan nilai perolehan wajib pajak tidak kena pajak. Untuk nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ini, biasanya setiap wilayah itu berbeda-beda nilai kena pajaknya. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri dibebankan sebesar 250 juta untuk transaksi yang pertama. Nah, kebetulan PT Hulu Mas Mandiri Abadi ini baru melakukan transaksi yang pertama, jadi kita bebankan menjadi 250 juta. Jika kita hitung hasilnya menjadi 5.508 juta 181.818 rupiah. Nah, ini adalah nilai dari NPOP TKP-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan BPHTB yang terhutang. Untuk menghitung BPHTB yang terhutang, kita harus tahu dulu rumusnya adalah di tarif BPHTB dikalikan dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nah, untuk tarif BPHTB ini sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 1 PDRD, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Lalu kita kalikan dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak yang telah kita hitung sebelumnya. Itu di sini ada 5.508 juta 181.818 rupiah. Lalu jika sudah dikalikan, hasilnya adalah di 275 juta 409.091 rupiah. Nah, ini adalah hasil BPHTB yang terhutangnya. Jika dilihat di sini, PT Hulu Mas Mandiri Abadi ini tidak ada pengenaan atau pengurangan. Lalu juga tidak ada BPHTB yang sudah dibayarkan sebelumnya. Jadi, jumlah BPHTB yang harus disetor PT Hulu Mas Mandiri Abadi ini itu sebesar 275.409.091 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azara Citra Tiara dengan NIM 642324332. Di kesempatan kali ini, saya akan memberitahu step by step untuk mengisi formulir BPHTB melalui website pajak online jakarta.go.id atau website Bapeda. Setelah berada di tampilan layar seperti ini, kita bisa klik di masuk, login, atau daftar registrasi jika tidak memiliki akun. Karena saya sudah memiliki akun, saya langsung masuk. Lalu berada di tampilan layar seperti ini, kita pilih menu jenis pajak BPHTB. Kemudian kita daftar BPHTB di sebelah sini. Jika sudah, kita masukkan NOP dari perusahaan yang mau kita daftarkan. Kemudian kita klik cari. Oke, jika sudah berada di tampilan seperti ini adalah situs pembayaran lunas ya untuk transaksi pertama. Jadi kita masuk di formulir BPHTB. Jika sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa klik layar, dihiraukan saja. Jenis pajaknya kita pilih di badan karena untuk perusahaan. Kemudian kita masukkan NPWP perusahaan.
Kita klik cari. Jika sudah, ini kita klik OK karena ini sudah terhitung transaksi kedua. Oke. Jika sudah berada di perhitungan BPHTB terhutang, kita klik jenis objek pajak. Kemudian jenis NJOP-nya kita pilih, jenis perolehan pajak atas tanah dan bangunan kita pilih di jual beli. Jenis NJOP-nya kita pilih NJOP tahun 2024. Lalu untuk harga transaksinya berdasarkan bukti pajak yang kelompok kami miliki, yaitu dari pajak perusahaan Hulu Mas Mandiri Abadi sebesar 5.758.181.818 rupiah. Sudah kita isi perhitungannya. Untuk di tanah dikosongkan karena di perusahaan kali ini dia membeli apartemen, jadi tidak memiliki tanah, tetapi kita isi di bangunan, tanah atau bumi bersama dengan bangunan bersama. Di bangunannya kita isi di 108 meter persegi. Kemudian tanah bumi bersama di 18 meter persegi. Untuk bangunan bersama di 147 meter persegi. Dengan NJOP PBB yang sudah melalui sistem dengan perhitungan tersebut sudah sesuai dengan bukti, yaitu di NJOP total sebesar 4.359.444 rupiah. Oke, setelah itu kita masukkan perhitungan PBB di sebelah sini. Karena di transaksi kali ini dihitung sistem transaksi kedua sesuai dengan pernyataan saya yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi di perolehan objek pajak tidak kena pajaknya tetap dikosongkan karena transaksi kedua dan transaksi selanjutnya tidak memiliki potongan. Langsung ditarifkan 5% untuk pajak. Lalu bea perolehan hak atas tanah dan bangunannya sebesar segini. Berbeda dengan bukti yang saya miliki, karena di bukti yang saya miliki transaksi yang pertama itu dia mendapatkan potongan di 250 juta. Dan kemudian dikalikan dengan 5%, jadi untuk objek kena pajaknya itu di sekitar 279.409.091 rupiah. Jadi jika sudah berada di seperti ini, tampilan seperti ini, menandakan transaksi selesai. Kemudian isi semua data-data yang lengkap, kemudian simpan. Tetapi perhitungan seperti ini sudah selesai. Jadinya saya akhiri untuk sesi pengisian formulir BPHTB. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat belajar bersama-sama. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.